blotong memiliki kandungan yang berfungsi sebagai penyubur tanah atau kandungan untuk perbaikan struktur tanah, terutama pada lahan seperti di sini. Nah, blotong itu banyak mengandung bahan penyubur tanah seperti nitrogen, lalu fosfat, kalsium, humus, dan lain-lain. Menurut Taufik tahun 2013. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa blotong dapat dijadikan sebagai alternatif bahan baku untuk pembuatan pupuk organik melalui metode pengomposan dan dapat dimanfaatkan karena cukup melimpah ketersediaannya yang ada di daerah sini. Nah, sifat blotong yang memiliki karakteristik seperti tanah, maka para peneliti berasumsi bahwa blotong bisa dijadikan sebagai bahan tambahan dalam membuat media tanam. Nah, para peneliti melakukan penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari limbah blotong tersebut dan bisa dijadikan sebagai bahan media tanam yang sangat dibutuhkan sehingga nantinya akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar limbah blotong ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ayu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur. Jamur merupakan salah satu kelompok fungi yang dapat dilihat secara kasat mata. Nah, jamur ini berdasarkan ukuran dibedakan menjadi dua, yaitu ada jamur makrokopis dan jamur mikrokopis. Pada kegiatan kali ini, selain kita memproduksi pupuk kompos dari blotong, kita juga akan membudidayakan jamur blotong. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah kenal ya, udah tidak asing lagi. Kenal sama blotong. Juragan jamur. Nah, jamur blotong itu kalau disebut dalam nama ilmiah itu namanya Coprinus atrametarius atau Coprinus sp. Nah, jamur ini tumbuh di blotong dengan warna yang coklat keabu-abuan, berbentuknya oval, kemudian mengembang menjadi payung berbentuk kerucut. Blotong sendiri kan merupakan limbah sisa organik dari pabrik gula. Nah, menurut penelitian itu blotong menghasilkan banyak zat kandungan protein dari nira sekitar 0,15% berat zat pada terlarut. Dari kandungan tersebut telah dicoba untuk diekstraksi dan ditemukan kandungan protein blotong sebesar 7,4%. Dari kandungan protein blotong terdiri dari 91,5% albumin Blotong sendiri. Jadi kan pupuk blotong sendiri itu kan memiliki kandungan ya. Nah, kandungan tersebut nantinya itu bisa digunakan kalau diolah. Nah, diolahnya itu bisa diolah menjadi pupuk organik atau kompos tadi itu. Kemudian pupuk blotong itu berguna sebagai sumber hara yang dapat menguntungkan tanaman. Jadi nanti tanamannya tuh bisa lebih subur, lebih bagus seperti itu. Juga bisa memperbaiki sifat fisik dari tanah. Jadi tanahnya tadi itu tidak kering, tidak rusak. Karena kan kalau tanahnya terkena blotong kan katanya bisa merusak lingkungan. Jadinya pupuk itu bisa memperbaiki dari tanah yang rusak tersebut. Kemudian pupuk blotong ini tuh bisa dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Contohnya ada pupuk N, pupuk P atau pupuk K seperti itu, dimana nanti kombinasinya itu juga akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman tebu misalnya. Di sini kan banyak tanaman tebu ya Bu. Kemudian sehingga nantinya kalau perkembangannya bagus, pastinya nanti hasilnya juga bagus, hasilnya juga banyak, jadi produksinya juga lebih baik dan lebih menguntungkan gitu ya Bu. Kemudian kenapa sih pupuk blotong itu diperlukan ya? Nah, diperlukannya itu karena kebutuhan pada bahan organik sebagai pemupukan tanaman yang belum terpenuhi. Jadi diperlukannya itu supaya kan biasanya pupuk itu pupuk-pupuk yang lain itu kan ada kendala. Misal kendalanya
sulit memperolehnya, sulit mendapat yang banyak seperti itu. Kemudian juga ya harganya juga biasanya kan naik ya Bu ya. Terus kemudian juga kadang ada keterbatasan waktu dan tanah untuk ditanami tanaman penghasil pupuk hijaunya. Jadi untuk mengatasi itu pupuk blotong bisa menjadi alternatifnya seperti itu. Mungkin acara selanjutnya kita bisa langsung mempraktekkan cara pembuatan komposnya. Bentar Pak, saya tanya dulu. Untuk idolumit itu kan umpama diganti kapur bisa nggak? Satu itu ya? Bisa. Satu. Terus yang kedua, kan di sini semua orang desa punya lahan. Seumpama kita untuk mengefisien biaya, umpama kita nggak pakai itu, pakai tanah, media tanah, bisa nggak? Yang ketiga, perbandingan Pak. Tolong perbandingan antara pakai M4 sama tetes